Shalom Aleihim BSM Hamasyah, teman-teman. Selamat bergabung kembali dengan We Are For Murtadin. Jangan lupa klik like, share, and subscribe-nya, teman-teman. Iya. Ini tema kali ini Quran mengidentifikasi Isa as sama dengan Allah SWT di surah Maryam. Ya, kita sambut aja narasumber kita. Shalom Pak Emen. Shalom, selamat malam. Iya, boleh lanjut Pak. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Baik yang ada di room Zoom WFM Group maupun teman-teman pemirsa yang ada di dalam YouTube channel ini ya, teman-teman. Puji Tuhan jika pada malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan teman-teman dan juga untuk belajar ya dalam hal ini, acara malam hari ini terkait dengan Islamologi ya, kita belajar pemahaman tentang Islam ya. Dan kali ini topik yang ingin kita bawakan adalah terkait dengan salah satu surat yang ada di dalam Quran, yakni surat Qiyas 19 ya, surat Maryam. Di situ ada 2 ayat yang ada di dalam surat tersebut. Setelah kita coba kaji ya secara saksama, ternyata di situ ada tanda-tanda yang menjelaskan, terlihat indikasi secara eksplisit ya bahwa Isa alaihissalam itu sama dengan Allah SWT. Nah, nantinya kita juga mengundang saudara-saudara kita ya dari Brojun, dari umat RT 6, kalau ada yang sudah masuk atau mungkin yang mendengar ini boleh masuk, silakan. Kita di sini terbuka untuk berdiskusi ya. Teman-teman boleh memberikan pendapat untuk meluruskan apabila teman-teman merasa penjelasan kita ini itu tidak sesuai, karena di sini kita juga selain kita dalam acara ini memahami ya,
di sini kita juga bertanya juga. Jadi silahkan untuk datang memberikan penjelasan, ya, kita terbuka di sini. Nah, nantinya juga ya boleh teman-teman kita berikan waktu yang cukup panjang untuk boleh menjelaskan ya Bro Jun ya. Oke Bro Jun, kita mulai aja untuk acaranya. Sebelum dimulai, teman-teman buat nanti ada dari pihak Muslim yang mungkin ingin berdiskusi tapi dengan bawa data ya teman-teman ya, secara akademis, nggak cuma hanya asumsi. Link sudah dibagikan, silakan join buat teman-teman Muslim. Oke, silakan Pak Armen. Oke, Bro Jun, saya bisa share materi ya. Saya ada di. Ya, boleh, silakan. Oke ya. Oke, di sini saya coba sharekan materi yang sudah ada ya. Oke, maaf, sebentar ya. Nah, jadi sebenarnya topik kita pada malam hari ini, Bro Jun sudah terlihat ya tampilan Ya, yang jelas. kita share. Oke, sebenarnya merespon video yang ditanggapi oleh Ustadz, teman-teman mereka menyebut panggilan menyapa dia sebagai Ustadz G ya, tapi sebenarnya namanya Kainama. Ya mereka sering, apalagi si Aristo sering menyapa, hey Ustadz G kan gitu. Nah, Ustadz G ini sedang menanggapi video yang pernah Emen Record ajukan ya di channel Waranei dengan judul yang seperti ini ya, disebutkan Al-Quran mengidentifikasikan Allah SWT itu sama dengan Isa alaihissalam. Mungkin bisa diputar video yang saya maksudkan. Itu ada video yang di judulnya, video aslinya judulnya seperti ini. Ustadz Kainama omong kosong Bambang Nur senang terlalu jujur untuk berbohong. Nah, nanti di video sini dia menanggapi video yang tadi pernah disiarkan di channel Waranei. Silakan teman-teman, Bro Jun boleh diputar videonya. Baik. Gimana ya cara? Wah, mirip. Ya. Ini soalnya layarnya agak gimana ya? Ada. Nah ini video yang pertama. Tadi itu video yang kedua. Video pertama itu berjudul Al-Quran mengidentifikasikan Allah SWT sama dengan Isa. Sekali lagi judul videonya itu Al-Quran mengidentifikasikan Allah SWT sama dengan Isa AS di dalam QS, aduh, Al-Quran surat gitu. Kok QS? Al-Quran surat gitu. Nabi Isa AS. Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Kenapa AS? Ya. Al-Quran surah berapa dia bilang? Bisa. Surat Maryam, surat 19. Surat Maryam. Oke. Ayat 15 dan 33. Siap, kita buka. Ayat 15. Oke, kita buka yuk. Oke. Jadi Bro Jun yang dia tanggapi tadi kan ada 3 video sebenarnya di dalam siaran tersebut yang ada di dalam video ini. Video yang dia tanggapi pertama itu adalah video dari Bambang Nursena, tetapi dianggap ini video nomor 2. Nah, video yang dianggap video nomor 1 yang dia tanggapi itu adalah video dari channel Emen Record tadi ya, yang mana videonya ini seperti ini. Al-Quran mengidentifikasi Allah SWT sama dengan Isa alaihissalam. Terus dia mau
mentertawakan. Di sini ditulis QS 19. Dia maunya ditulis surah Quran surah Maryam. Ya, itulah ketololannya dia. Kalau saya mau menulis panjang-panjang seperti itu, yang namanya thumbnail kan pasti nggak cukup space untuk menulis panjang-panjang. Tapi dia baca QS 19, dia yang baca sendiri. Ya. Tapi kalau penulisan QS 19, orang kan akan menyebutkan Quran surah Maryam seperti itu ya. Nah di sini Waranei atau MN atau saya sendiri membandingkan dua ayat teman-teman. Ayat yang ada di ayat 15 dan ayat yang ada di ayat 33. Ya. Jadi hal pertama yang saya ingin jelaskan di sini, poin pertama adalah dia seperti panik ya. Ada 3 video yang dia tunjukin, salah satu video Bambang Nursiana, dan dia menempatkan video yang paling dia tanggapin ini adalah video yang dibuat oleh MN ini, ya oleh saya sendiri, ya. Jadi dia panik karena di sini saya menjelaskan bahwa dari Quran sendirilah yang mengidentifikasi bahwa Allah SWT itu sebagai Isa alaihissalam, ya. Nah, dalam tanggapan video dia, berkali-kali dia mengatakan, oh orang ini tidak memahami bahasa Arab. Kemudian dia mengatakan orang ini tidak memahami tadi bahasa Arab yang terdiri dari tajwid dan sebagainya. Ya, padahal jelas-jelas di video ini, di ayat yang kita pakai di sini, itu orang yang gak paham bahasa Arab pun akan memahami ayat ini. Artinya apa? Karena ayat ini sudah ada terjemahan dari berbagai versi. Mau pakai versi dari Kementerian Agama, mau pakai versi apapun, jelas artinya juga sama dengan bahasa Arabnya gitu. Ya, itu yang pertama. Jadi dia menanggapi video ini sebagai hal yang pertama. Yang kedua, tanggapan dia, Bro Jun, ya terhadap video ini itu tidak sesuai gitu. Artinya apa? Tidak sesuai di sini. Artinya kita menjelaskan topiknya tentang identifikasi kedua ayat ini, perbandingan Allah SWT sama dengan IS, dia mempermasalahkan kedua ayat ini memiliki bunyi yang berbeda. Padahal walaupun dengan bunyi yang berbeda, di situ teridentifikasi bahwa Allah SWT itu sama dengan Isa alaihissalam. Nah, ini yang kita akan bahas di sini ya, Bro Jun. Oke, kita lanjut, Bro Jun. Ya. Sebentar ya. Saya coba tunjukkan ayat yang mana yang kita maksudkan mengidentifikasikan bahwa Isa alaihissalam itu sama dengan mau aku bukain Pak Pemen? Oh ada, udah. Pak Emen nggak ada suaranya, maaf. Pak Emen. Pak Emen. Oke, ini sudah kalau enggak. Tadi saya ada share, terus suaranya hilang. Sekarang suaranya Iya. ya? Ada. Mohon maaf ya. Nah, Bro Jun, saya mau jelaskan di sini ya, mengenai 2 ayat yang ada di surat Maryam. Ya, di apa surat aku tampilin aja ya? Boleh, Bro Jun tampilkan. Bro Jun tampilkan.
di surat Maryam. Iya, saya pakai web browser. Oh, gitu ya. Oke. Jadi saya nggak usah share screen kali ya. Saya minta tolong Tadi ke 15 ya? Iya. 15 dan Ya. bersih Iya. 3. Ya, jadi mirip-mirip si Ustadz G itu. Minta Google kosong kan. Jadi saya minta tolong dicarikan Google kosong untuk apapun. Oke. QS 19 surat Maryam ayat surat Maryam ayat 15. Harus ke YouTube dulu, soalnya layar aku begini rada. Nah, bermiring dia. Oke. Nah, sebenarnya di surat Maryam ini itu mengisahkan ada dua kelahiran dari dua nabi ya. Yang pertama adalah Yahya alaihi salam, anak dari Zakaria. Ayat itu dimulai dari ayat 10 ya. Nah, pada saat kelahiran Yahya alaihi salam ini, ya itu dijelaskan di ayat 15, Allah SWT memberikan atau mendoakan Yahya alaihissalam yang baru lahir melalui orang tuanya Zakaria untuk tiga hal ini ya. Di sini dijelaskan gini, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, itu hal pertama, pada hari wafatnya, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali ya. Nah, di ayat ini Ustadz G itu mempermasalahkan, saya tidak paham arti ini ya, karena menurut dia nanti ayat bahasa Arabnya ini berbeda dengan yang saya bandingkan dengan ayat 33 tadi ya. Dia mengatakan, oh ini yauma ulidah, itu yang pertama ya, pada hari lahirnya yauma ulidah, yauma yamutu, pada hari wafatnya, sama yang ketiga yauma yub'asu, pada hari dia dibangkitkan kembali. Oke. Nah, saya sebenarnya tidak mempermasalahkan perbedaan bahasa Arabnya di sini. Pertama, saya mau mengatakan ayat ini itu merupakan doa, ya, ungkapan hati dari Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT ya, kepada Zakaria dengan kelahiran putranya Nabi Yahya alaihissalam, supaya tiga hal ini yang nantinya dimiliki oleh Nabi Yahya alaihissalam ini. Walaupun nanti teman-teman tahu belakangan setelah itu Yahya ini pada saat wafatnya itu tidak sejahtera. Ya, kalau kita lihat di banyak tafsir, kematian Yahya alaihissalam ini dia dibunuh oleh orang Yahudi. Ya, dengan kaki berada di atas, kepala berada di bawah, kemudian dia dirajam. Ya, itu menurut tafsir yang ada. Ya, itu pun tafsir itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, kematian Yahya itu mencontek kisah yang ada di dalam kitab-kitab yang ada di dalam kitab suci kita, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Bukan di kitab suci kita ya, di dalam sejarah gereja kita. Ya, di mana kita tahu bahwa ada Yahya yang meninggal karena mati dirajam juga. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, Pak Yun, tolong tampilkan ayat 33-nya, Pak Yun. Oke, jadi di ayat 33 ini sebenarnya adalah kisah kelahiran Nabi yang kedua, ya, yang merupakan masih keluarga dekat dari bayi yang pertama tadi, Yahya alaihissalam. Ya, orang tuanya, yakni ibu dari Yahya alaihissalam, masih merupakan kerabat dekat dengan ibu dari Nabi yang kedua yang lain ini. Nabi yang kedua yang saya maksudkan di sini adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, nah Nabi Isa alaihissalam ini itu di ayat sini teman-teman mungkin pernah tahu lah ceritanya.
ketika dia ibunya ya Siti Maryam mengandung tanpa ada ayah, kemudian karena dia malu dengan kandungannya makin membesar, dia lari dari rumahnya, dia lari dari kumpulan komunitas kaumnya, kemudian sampailah dia di padang gurun, ya di bawah pohon kurma, ya Siti Maryam ini melahirkan bayi, ya bayi itu adalah Isa alaihissalam. Nah, bayi ini setelah lahir di bawah pohon kurma, akhirnya Siti Maryam kembali ke rumahnya, kembali ke komunitasnya, kembali ke lingkungan tempat dia tinggal. Dia dipergunjingkan oleh orang-orang Yahudi, ya. Nah, banyak orang Yahudi yang mempergunjingkan Siti Maryam ini, ibu dari Isa alaihissalam ini, karena dia melahirkan tanpa ada ayah. Ya, dia dituduh telah melakukan zina. Teman-teman tahu, di lingkungan orang Yahudi, perzinahan itu adalah sebuah tabu ya, sebuah hal yang sangat memalukan. Sehingga pada saat dia dipergunjingkan, ya, bayi Isa ini, ketika dia dibawa keluar dari rumah oleh Siti Maryam, banyak orang-orang Yahudi yang mempergunjingkan dia. Ya, akhirnya bayi Isa itu ngomong sendiri, menjawab pergunjingan daripada orang-orang Yahudi ini. Jadi bayi Isa ini bisa ngomong, teman-teman. Ya, nah setelah dia ngomong mengenai bahwa dia lahir itu dengan suatu maksud, bukan karena ibundanya yang melakukan hal yang tabu, ya, sehingga melahirkan di luar nikah tanpa ayah, bukan, ya, tetapi dia lahir karena ada kehendak dari Allah SWT. Dan dia menjawab seperti ini, teman-teman, di ayat 33. Ya, ini bayi yang belum pernah ketemu siapa-siapa, belum pernah bicara dengan siapa-siapa, tiba-tiba dia berbicara dengan orang-orang Yahudi, ya, komunitas orang Yahudi, bapak-bapak orang Yahudi yang menggunjingkan dia, dan dia berbicara seperti ini. Ayat 33 bisa kita baca, ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, ya, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Nah, teman-teman, kalau tadi ini kan ucapan langsung dari siapa tadi? Masih ingat ya? Di ayat 15 kan, Pak Bung Jun ya? Itu kan ucapan dari Allah SWT. Ya, keluar dari hati, keluar dari pikiran Allah SWT, firmannya dia. Betul kan? Betul, doanya. Doanya. Tiba-tiba bayi yang Isa ini bisa mengucapkan kata-kata yang mirip serupa. Walaupun tadi untuk Yahya, ini untuk dirinya. Merupakan harapannya dia. Merupakan doa dia. Ya, nah kira-kira dengan hal yang sama ini, saya mengatakan ini tersirat bahwa yang mengucapkan pertama kali adalah Allah SWT. Kemudian dia mengucapkan hal yang serupa ini. Dari mana bayi Isa tahu ini? Ya, sementara dia sendiri belum pernah bicara dengan siapa-siapa. Ya, apakah dia dibisiki oleh Allah SWT? Kita tidak tahu. Tetapi ini mengindikasikan bahwa ada kaitannya bayi Isa ini dengan Allah SWT. Ya, itulah yang saya mengatakan terindikasi bahwa jangan-jangan bayi Isa ini adalah Allah SWT itu sendiri. Kok bisa dari buah pikirannya sama keluar kata-kata yang persis seperti itu? Itu loh, Bung Jun, yang saya ingin sampaikan. Ya, tetapi si Ustadz G itu mengatakan, oh ini nggak paham bahasa Arab. Tadi kan kata-katanya berbeda. Ya, dia bilang kalau ini kan ya umah wulitu, ya, ya umah amutu, sama ya umah. Kalau tadi yubasu, ini upasu, ya. Jadi dia mengatakan berbeda katanya. Nah itu yang
alasan dia. Padahal saya menjelaskan, oh sorry, saya boleh share lagi ya. Kalau saya share ini hilang nggak suara saya? Bentar ya, tadi sih enggak ya. Saya share ini Ya, hilang coba nggak aja. ya? Coba aja coba. Ini hilang nggak? Enggak. Enggak ya? Oke. Nah, teman-teman, ini saya bandingkan ya. Ayat 15, ayat 33. Ya. Kalau ini kan jelas memang berbeda. Ya Uma ulidah. Di sini ya Uma ulitu ya. Kemudian ya Uma yamutu, di sini ya Uma amutu. Kemudian di sini ya Uma yupasu, di sini ya Uma upasu. Kan beda kan memang. Tetapi bukan ini inti yang saya permasalahkan perbedaan ini atau kesamaan kemiripan ini. Yang saya katakan di sini itu adalah bagaimana mungkin satu ucapan doa, satu adalah harapan, ya itu diucapkan oleh dua orang yang berbeda yang tanpa ada kaitannya. Pasti antara yang pertama, yakni yang mengucapkan ini adalah Allah SWT, ya, dengan yang mengucapkan yang kedua, Isa alaihissalam. Pasti ini ada sebuah hubungan gitu. Nah, itulah yang saya katakan indikasi bahwa Allah SWT itu sama dengan Isa alaihissalam gitu. Dan itulah yang menjadi kepanikan dia gitu, Pak Pak Jun. Nah, itu dulu yang bagian pertama yang saya mau sampaikan. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan atau mungkin bertanya, silakan. Ya, ini udah ada yang resen ini. Ya, silakan. Udah apa Aisyah nih? Aisyah. Oh ya, Aisyah, silakan Aisyah. Iya, saya mau bertanya gini, Pak. Al-Quran ini dinyatakan, tadi kan Bapak sudah jelaskan, jadi yang berkatain berarti Allah Subhanahu Wa Taala, Isa itu Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri gitu. Nah, yang saya bingungkan, yang jadi permasalahan buat saya sekarang ini, bagaimana mungkin Allah tidak, gimana ya? Allah bukannya yang membela Isa gitu loh. Bukan yang ngomong, tapi kenapa, maksudnya bukan Allah yang membela Maryam, kenapa harus Isa yang membela Maryam gitu. Karena dalam konteks ini kenapa harus Isa gitu. Dan jadi lagian pakai nama ketika dinonton videonya, kenapa dia tidak berfokus membahas bagaimana menjelaskan Al-Quran secara benar gitu. Itu sih menjadi masalah buat saya gitu. Kenapa di sini jadinya Isa yang membela Maryam, bukan Allah. Allahnya kemana gitu loh Pak, yang jadi pertanyaan saya. Loh Pak? Iya. Oke, Mbak Isa ya. Oke, terima kasih Mbak Isa pertanyaannya. Jadi memang terindikasi seperti itu kan. Kok si bayi ini sendiri yang inisiatif membela ibunya? Ya kemana Allah SWT-nya? Ya, apakah memang si bayi ini punya kekuatan yang sama dengan Allah SWT gitu? Ya, sehingga dia itu ya jelas karena dia bisa ngomong, kok bayi bisa ngomong kan gitu. Jadi bayi ini yang memberikan pembelaan sih seperti itu. Betul Pak. Seperti itu. Jadi ini pun semakin mengindikasikan bahwa memang jangan-jangan memang bayi ini adalah Allah SWT sendiri gitu. Gitu ya. Gimana? Oke, gini Pak. Saya sedikit bingung lagi. Isa ini kan keponakan Musa dan Harun. Jadi, apakah keberadaan Isa alaihissalam itu Musa masih ada nggak? Karena kan ini dia keponakan Musa dan Harun kan? Nah, jika seandainya Musa dan Harun masih ada, ngapain Isa lahir, Isa hadir? Karena kan masih ada nabi terbesar, iya nggak sih? Iya. Jadi di satu lingkungan itu kan ada banyak nabi ya, ini kan pertanyaannya. Iya. Padahal kan aturannya nabi itu diutus untuk satu kaum. Yang harus dijelaskan oleh Kainama sih sebenarnya. Dia tidak harus membuat kebohongan demi kebohongan, tapi dia harus bisa menjelaskan ini dan menjawab ini secara benar gitu. Itu yang saya sayangkan Mbak Aisyah. Kok Kainama mempermasalahkan bahasa yang katanya pembuat video ini tidak paham bahasa Arabnya.
gitu. Dia memperbesarkan bahasanya itu. Sementara kita Ya, suaranya hilang, Pak. Bocor tadi. Oh, Sebentar. bocor. Oke. Ini menurut saya sedikit kebingungan ya. Isa keponakan Musa dan Harun. Lantas buat apa Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena masih ada Harun dan Musa sebagai nabi, sebagai imam. Lantas buat apa Isa? Dan seharusnya gini ya. Jika Musa dan Harun ini benar-benar saudara dengan Maryam, mereka dong yang seharusnya membela, apalagi Musa dia sebagai wakil Allah, perpanjangan lidah Allah. Jadi dia di situ yang membela saudaranya. Dia harus menjelaskan tujuan Isa diutus. Ini menjadi masalah. Kain-kain ini dia harus mendengar ini dan harus menjawab. Iya. Mau aku tambahin nggak? Boleh, silakan. Iya, jadi kenapa Isa yang diangkat nabi terakhir mati kena racun? Katanya nabi terakhir, tapi matinya kena racun, ngenesin. Kan harusnya lebih mulia dong. Diangkat ke surga, ya kan? Kekasih Allah. Iya. Ini Gimana mungkin ya. Pak? Ya, shalom. Oh. Wah, nanti dulu Bro Arya di ini dulu ya, apa? Resen dulu. Oke. Ya, Mana nih enak sama Bro tawaran? Panda nih. Iya, kita tunggu narasumber dulu tanggapannya. Wahai umat berpikir yang katanya agama Islam untuk orang-orang berpikir, mohon untuk berpikir sejenak. Kenapa bayi Isa yang membela ibunya, Allah SWT-mu kemana? Dan lagian pamannya, yaitu Musa dan Harun sebagai imam dan perpanjangan lidah Allah, kemana mereka? Kenapa mereka tidak bisa sebagai perwakilan Allah? Seharusnya mereka ngerti maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Isa. Seharusnya mereka tahu perkara ini. Kenapa enggak mereka yang bersuara? Pak Kaing-Kaing nama, Tante Kaing-Kaing nama, mohon dijawab pertanyaan saya dengan benar, jangan bertakia lagi. Jangan terus membodohi umat yang udah bodoh. Ya, seperti kata Bude, emang Al-Quran sih untuk orang-orang yang bodoh, nggak sekolah. Ini narasumber kita belum ada nih. Pak Panda, ada tanggapan Pak Panda atau Om Opera moderator? Ini narasumber kita mungkin masih sibuk. Iya. Memang banyak kejanggalan ya. Ya, tapi ya seperti itulah. Kalau turunnya wahyu aja nggak ada saksinya. Ya kayak gini jadinya gitu. Dari Udah, mana gue boleh. boleh. Oke, silakan. Silakan Pak. Lagian NS belum ada, silakan. Saya akan menghubungi beliau. Iya, harusnya satu Muslim Indonesia ini mikir nama Isa dari siapa gitu loh. Kalau nama Isa dari Allah ya, kalau misalnya Isa sama Yesusnya udah beda ya jelas beda gitu Slim. Jadi mesti pakai otak dikit lah Slim gitu. Dan juga kan kita suka dengar tuh Islam katanya semuanya Isa aja mau sampai umat Nabi mau jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa nggak dibilang? Malah dibilang keturunannya keturunan Musa. Bukan dibilang keturunan Muhammad. Nur Muhammad udah ada belum? Gitu. Jadi ini tipuan-tipuan yang seperti ini ya untuk Indonesia berpikir lah gitu. Kenapa baru sekarang baru ada cerita? Atau baru tahun abad 20 ini baru cerita gitu loh. Isa mau jadi umat Nabi Muhammad. Gitu. Kenapa dari dulu nggak ada ceritanya di Quran? Kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak input ke Mesir? Isi Qurannya pakai itu Muhammad. Isa mau jadi umat Muhammad gitu. Jadi diisi Qurannya nggak apa-apa, edit-edit orang. Banyak juga kan Quran udah diedit kan udah banyak. Gitu. Hadis juga yang asli yang mana udah nggak tahu, udah edit sekalian gitu. Quran diedit baru, keluarin cetakan baru. Gitu, mesin cetak kan udah punya dari kafir. Diedit gitu, kayak nama. Gitu. Iya, ajuin gitu. Jangan Ya, cuma ngomong. Oh, moderator. Adalah Yesus.
Ya Isa adalah Yesus, dan untuk Islam Indonesia berpikir cari nama Isa di Alkitab bahasa Arab. Gitu. Di Gak ada, Alkitab Pak. bahasa Arab namanya. Gak ada. Aku yang belajar Ya, sungguh-sungguh gak ada kok. kalau nggak ada nama Isa di Quran, di Alkitab bahasa Arab, artinya lu digoblokin sama ustadz-ustadz lu. Digoblokin nama Islam. Gitu kalau nggak ada nama Isa di Alkitab. Katanya udah diedit. Iya, minta Alkitab yang paling pertama kali dikeluarin. Dari bahasa mana kayak ada, nggak kayak Quran lu. Keluar dari Mesir 1924 nggak ada barangnya. Gitu, makanya sekarang sebentar untuk generasi selanjutnya Quran lu kan belum sahabat. Quran sekarang dihapus, diedit lagi, tibulin semua kafir-kafir Indonesia. Kalau Isa mau jadi keturunannya Nur Muhammad gitu, edit lagi Sli. Ngehalu. Iya, Ya, jadi Om kalau Rudi. nipu, nah, terus kayak model puasa begini, katanya Isa orang Islam. Kapan Isa puasa? Itu Slim, pakai otak sedikit Slim. Katanya Isa itu untuk orang Israel. Ya udah, lihat Israel itu puasa nggak bulan ini? Gitu Slim, pakai otak sedikit. Jangan mau dikibulin mulu. Udah tua juga pada bego lu. Ya udah itu aja. Hehe. Iya. Masalahnya, Bro Panda, kalau Qurannya yang katanya nggak diedit ini, katanya nggak diedit ya. Ntar kalau diedit, jadi doib, ya kan? Yang sahih itu jadi doib. Wah, ini surah Quran nggak doib diedit. nih. Enggak, kalau misalnya dia bilang Quran nggak diedit itu jadi doif. Kalau gitu yang paling pintar si Aisyah. Gitu. Kenapa Aisyah masih pintar? Gue aduin sekarang otaknya Muhammad kekasih oleh SWT Nur Muhammad yang nggak hafal Quran. Kawinin Aisyah karena Aisyah pinter. Bisa hafal Quran. Kira-kira gue tanya lu nih Slim, satu Indonesia yang goblok siapa? Pertanyaannya gitu. Itu orang tua kekasih Allah udah naik ke surga. Nah gitu. Sama Aisyah, bocil yang gak tahu apa-apa. Gitu Slim. Nah, kalau misalnya Muhammad udah jadi nabi, pertama kali dia puasa kapan? Aisyah ikut puasa nggak? Gitu Slim, kalau mau kritik. Aisyah berpuasa atau istri-istrinya berpuasa gitu Slim. Dia pakai otak dikit, jangan dikit-dikit Ustadz lu ngomong apa lu percaya. Teriak kencang-kencang. Gitu Slim. Pakai otak lah Slim. Ya udah itu aja deh. Ya, ada lagi teman-teman yang mau menanggapi, silakan resen ya. Utur nih tangan-tangan yang lagi resen. Pak Emen sudah bisa monitor. Ya, gimana? Ada yang mau menanggapi atau ya, ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan teman-teman di Menurut aku resen dulu sih ya. kayak Ya. nama ini dia gak pantas disebut Ustadz. Untuk dia menunjukkan apa sih ya? Bukti bahwa dia nggak berani, dia nggak bisa. Datang-datang sekarang dia ngadi-ngadi, dia berkoar-koar, dia disebut Ustadz, tetapi dengan bahas kitab orang. Emang ya, ke masjid itu nggak pernah mau bawa Al-Quran, bawanya Alkitab, kayak kain-kain ini. Mungkin kalau kain-kain nonton video ini, ya mohon ya Pak, dibuktikan dulu tentang kepedan, nanti dibahas yang lain. Kalau hal itu hal sepele yang diminta Pak Gratia Pelo sampai hari ini, Bapak belum bisa membuktikan, jangan berkoar-koar, congornya gede. Nipu sana, nipu sini, cari dana sana sini dengan nipu. Bertobat, Pak. Gitulah. Koar-koar, Iya, nyebut diri sebagai ustadz, bahasa Alkitab, kagak ngerti. Bahasa Al-Quran ngawur. iya. Jadi sebenarnya teman-teman kita beragama itu, beriman. Nggak asal yang penting Islam, yang penting Kristen. Enggak. Yang penting Buddha. Enggak.
kita cek benar nggak dia dulunya seperti apa lisensinya. Jangan terima dia yang penting bohong, Ya, yang atau penting tidak, ini. ya gampang sekali sih. Itu ayat apa surahnya yang pertama kali itu surat Al-Alaq. Kenapa bisa jadi surat urutan ke-96? Itu udah Itu siapa yang edit? iya. Ya itu dia makanya. Iya, itu Ya, pertanyaan buat kaing-kaing malam ini. Dia harus menjawab ya, itu. teman-teman yang muslim kalau ada saudara muslim ingin membantah gitu ya atau ingin menjelaskan ke kami berdasarkan dalil yang ada di Quran atau hadis yang sahih, silakan naik ke Zoom ya, teman-teman. Karena kita punya banyak pertanyaan nih tentang kain nama ini, statementnya gitu. Ini kita bahkan orang gereja, orang murtadin pun kita cek gitu. Nggak asal kita terima dia murtadin, tiba-tiba jadi pendeta, ya kan, dari haji ke pendeta. Dulunya dia haji nggak. Kalau ketahuan bohong ya kita ngapain kita terima kesaksiannya kan gitu. Teman-teman kita cek, ada nggak surat baptisnya juga, gitu teman-teman. Jadi nggak asal-asal, wah ini nih, ngaku pendeta tapi nggak bisa nunjukin lisensinya, ya kan? Nggak gitu juga. Masa berbohong demi apa aneh itu namanya. Boleh berbohong asalkan dalam keadaan beriman. Ini aneh ini. Aneh banget. Ya, Karena ada lagi mau menanggapi silakan. Om Juni pernah nonton video nggak bahwa kain-kain nama ini bilang ngapain sih gue ini ke channel-channel Kristen kasih duit? Enggak. Berarti motivasi dia nipu sana sini cari duit. Emang begitu. Ada yang nonton nggak videonya dia itu? Ngapain sih gue ke sana? Sudah dimaki-maki, udah diundang, nggak dikasih duit. Kasih duit iya gitu. Lah, berarti emang kain-kain nama ini berbohong, berkoar-koar S3 ya. Itu emang cuma cari duit, cari dana. Lah, emang juga kan muslim nggak mikir, nggak ngotak gitu. Ada yang ngaku-ngaku pendeta dipercaya. Tanpa mau di cross check. Yang penting kayak dia ngerti sedikit, istilahnya yang penting dia udah jago menghujat, jago bertakia, ya udah dipercaya itu. Di Kristen mah nggak bisa gitu. Kita harus cek nih. Bener nggak sih lu murtadin? Bener nggak sih lu dulu di sana gitu? Kita pengen tahu. Iya Pak Rocky, silakan Pak. Kita bebas nih sampai menunggu narasumber. Shalom, selamat malam teman-teman. Shalom, selamat malam Pak, silakan. Kita sedang menunggu narasumber. Aku kemarin secara kebetulan kan buka YouTube, kemudian lihat si Haji Kain Nama ini bercerita tentang tembok ratapan. Seolah-olah dia pernah ke sana gitu loh. Jadi kita yang pernah ke sana aja ketawa. Dibilang kan kalau masuk tembok ratapan tuh yang boleh orang umat Yahudi, kemudian agak ke belakang umat Islam. Nah kalau orang Kristen nggak boleh, harus jauh katanya. Gimana Pak? Gimana? Aku dia bercerita tentang tembok ratapan. Iya. Jadi dia bilang yang boleh masuk tembok ratapan, mendekati tembok ratapan satu hanya umat Yahudi. Ya. Kemudian di belakangnya orang Islam. Terus orang Kristen tuh malah jauh nggak boleh dekat katanya. Seolah-olah dia tuh pernah ke sana. Oke. Pembuktian Bapak yang ke sana gimana? Loh, saya aja malah pegang-pegang berfoto-foto di tembok itu berdampingan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di sana itu mereka membaca kitabnya, kitab Tauratnya. Sambil ngangguk-ngangguk, kepalanya ngangguk-ngangguk, tangannya ditempelin di tembok. Ya, terus sebelah kiri ada ruangan perpustakaan, di situ juga ada ruang doa, ada tempat duduk, meja kursi. Kita boleh duduk. Yang malah nggak boleh masuk, coba kalau kita ke Israel ya, masuk dari pintu Mesir, itu malah orang Islam nggak boleh
dipersulit masuk Israel. Kita yang orang Kristen. Loh, benar, saya ngomong jujur loh, saya pernah ke sana kebetulan bersamaan dengan rombongan yang mau umroh atau masuk ke ini Masjid Al-Aqsa, ya kan? Kalau orang Islam masuk ke sana kan bolehnya kan hanya di Al-Aqsa aja, nggak boleh masuk ke dalam lagi kan, nggak boleh. Dari Al-Aqsa itu ada pintu belakang, masuk belakang, terus itu tembus tembok ratapan. Ya, ini supaya si Kainamah itu saya ceritain. Karena dia tuh jelas-jelas nggak pernah ke sana. Jadi kalau dari pintu Mesir itu petugas imigrasi Israel kan dipisah itu. Kalau sudah jelas itu Islam, itu dimasukkan satu ruangan khusus dan mereka betul-betul berjam-jam di situ. Kalau kita yang orang Kristen, ya petugas imigrasi Israel itu malah mempersilahkan kita masuk, tidak dipersulit. Mereka itu melihat dari sisi wajah. Wajah-wajah yang kira-kira tidak ada wajah ceria, wajah penuh kasih, tetap disuruh masuk ruang pemeriksaan. Mungkin lah, orang Yahudi kan pinter. Dia bisa melihat wajah, ini wajah-wajah penuh kasih, silahkan masuk. Tapi kalau wajah-wajah teror, kopar kafir, masuk ruangan khusus. Dan mereka berjam-jam nggak bisa keluar itu. Berjam-jam, saya juga bingung. Kebetulan saya tanya, pemandu kan, kenapa gitu ya? Itulah kebijakan kita, karena memang masuk Israel bagi orang Islam itu betul-betul diseleksi ketat. Jadi Kainama itu bahasa, omongan Kainama bahasa Semarangan tuh isinya dobolan tok. Ya, betul. Saya ngomong jujur karena saya pernah ke sana. Kita yang orang Kristen malah dipisah masuk bersamaan dengan pintu orang-orang Yahudi. Tidak sabar melihat ekspresi Kainama menang. Orang Yahudi kan yang di itu kan mereka bebas keluar masuk kan, orang Yahudi itu. Dan kita satu pintu dengan orang-orang Yahudi. Tapi kalau orang-orang yang Muslim yang mau ke Al-Aqsa itu betul-betul diseleksi ketat. Nggak bisa asal-asalan. Mereka pakai burka, kayak mau pakai kafiyah, kayak mau apa. Nggak peduli orang-orang imigrasi Israel. Kemudian kalau Pak, kita nangis nanti Kainama Pak. Kalau denger ini Pak, nangis dia. Betul. Yang kalau kita kemana aja dia udah malu kok. Gini ya, kalau kita pas di bis perjalanan masuk Israel, itu kan tentara Israel itu kan langsung menghadang, melakukan pemeriksaan. Mereka masuk ke dalam bis. Ketik mereka ya, itu tentaranya masih muda-muda itu. Mereka hanya melihat wajah kita aja. Jadi mereka naik lewat pintu sopir itu, dekat sopir, samping sopir itu mereka naik. Kemudian mereka tidak meneliti satu persatu, tapi hanya melihat wajah-wajah kita yang ada di dalam bis. Udah itu sambil tersenyum mereka menyampaikan shalom juga. Shalom katanya kan. Setelah melihat wajah kita yang penuh dengan kasih, ya. Kan orang Kristen itu wajahnya kan berbeda. Wajah orang Kristen itu kan ada auranya yang berbeda kan. Jujur aja, ini pengakuan dari teman Muslim saya. Kalau kita kenalan dengan orang Muslimnya, pertama lah, kita nggak tahu agama dia itu apa. Tapi ketika kita kenalan dia pasti ngomong, Mas pasti orang Kristen. Loh, kok tahu kan gitu? Kamu nengek kan gitu kan? Kok kamu tahu? Iya, dari aura wajahnya bahwa kelihatan ada sinar katanya. Cerah, ceria. Oh, jadi beda. Dari sisi mereka sendiri, mereka udah tahu wajahnya orang Kristen itu bersinar. Dan itu mungkin yang dipakai tentara Israel ketika mereka melakukan pemeriksaan, masuk dalam bis, dia hanya melihat wajah-wajah yang ada dalam bis. Kemudian dia turun, terus kita boleh masuk ke dalam. Tapi kalau untuk mereka, mohon maaf lah, ini karena saya alami. Itu betul-betul super ketat, nggak bisa seenaknya masuk. Wajah Kainama, kalau masuk pintu, masuk Israel, tetap diparkir dulu. Wajah model-model Kainama, tetap diparkir dulu itu. Nggak bisa dia masuk ke pintu di mana pintu imigrasi khusus bagi orang-orang yang benar dan orang-orang Yahudi. Pintunya memang beda. Gitu loh, mau dibilang rasis apa-apa. Orang Yahudi tidak berpikir, mereka berpikir tentang keselamatan.
Mereka berpikir mana bandit-bandit yang boleh masuk, yang bisa mereka kan menghadang bandit-bandit, ajaran-ajaran sesat, pengikut aliran sesat. Kan orang Israel kan tidak mau mati konyol kan? Itu loh, benar. Ini karena saya alami ya, bukan saya cerita bohong. Tapi omongan kain nama itu betul-betul omong kosong. Ya. Iya, saya juga mau nambahin begini, tipuan-tipuan. Saya nambahin ya Pak, sebentar saya potong ya. Kan mengenai tembok ratapan dia bilang itu punya orang Islam. Ya sekarang pertanyaan lagi, Pak, Islam paling belakang, Yahudi, Kristen nggak boleh masuk. Dia bilang begitu. Nah, si Islam ini harus menjelaskan Bait Sulaiman itu di mana, gitu. Dan yang kedua untuk kain nama dan semua penipu-menipu yang judulnya ulama, sekali-sekali foto di tembok ratapan. Gitu kan udah nipu, udah duit dari nipu kan udah enak tuh. Sekali-sekali foto di tembok ratapan, buktiin lo orang muslim adanya di paling belakang. Lagi sembahyang juga ada batu. Gitu, gampangnya. Lu nggak tahu sejarah apa. Nggak bakalan bisa nggak bakalan masuk kalau orang Islam Pak, masuk ke tembok ratapan. Nggak akan bisa. Karena apa? Screening itu kan kita nggak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kita hanya memegang visa Singapura, masuk lewat Singapura. Di Singapura itu sudah screening Pak, mana yang bisa masuk Israel, mana yang tidak. Screeningnya makanya ini lagi bongkar. Orang-orang lagi bongkar tipuan-tipuan. Intelijen Israel udah tahu sejak di Singapura. Oke, kayaknya kita perlu mendengar tanggapan NS ini dari tadi karena kita sudah banyak bicara tentang kain-kain. Nah, kita perlu mendengar ke topik ya. Iya. Oke, silakan Pak. Yang tadi non teknis. Ya, jadi Mbak Aisyah, Pak Jun, tadi kan di surat Maryam kan hanya indikasi nih. Tetapi banyak sekali di surat lain yang menyatakan, mengindikasikan bahwa aula SWT itu sama dengan Isa AS. Kalau saya bilang Isa AS ini nanti kain-kain juga si Ustadz K itu nanti komplain. Nanti dia ketawa, wah kok Isa AS katanya. Dia mau saya sebut Isa alaihissalam. Ya, jangan bilang aula SWT katanya. Ya gitu ya. Nah, kita lihat ya. Coba minta tolong buka Bang Jun di surat QS Quran surat As-Sukruf ayat 61. As-Sukruf ayat 61. Itu surah berapa sih Pak? As-Sukruf ini surat apa ya? Bentar ya. Bentar. 43 Pak. As-Sukruf 43. Iya. Padahal kalau QS kan kita tuliskan di ini, di thumbnail. Nanti kalau kita baca Quran surat kan gitu. Tapi kalau ada kawan-kawan kita, termasuk kita juga sering sebut QS, dia ketawa-ketawa. Kita bilang aula SWT aja dia parah. Yang penting nipu dia Bu. Yang penting dia kan nipu dapat duit. Iya. Kan gitu. Yang lucu ya penontonnya dia gitu dibodoh-bodohin, diterima, diaminin. Kan nggak pakai otak jadinya. Katanya harus berlogika. Ayat 61 Bang Jun. Ayat 61. Beriman buta. Oke. Ya, silakan Pak. Sudah? Nah, sebentar ya, kita baca ya. Oke, ayat 61. Terjemahannya, dan sungguh dia
dalam kurung siapa Isa ya, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat kan. Ini ya, sekali lagi dia benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Bang Jun, kalau baca di terjemahan yang lain, ini di tafsir web atau mungkin di Kementerian Agama. Tafsir web, coba di tafsir web. Oh, kalau tafsir web aku nggak ada. Oh, tafsir web ya. Ini ada terjemahan lain ya. Terjemahan lain. Dia tadi terjemahannya tadi sudah memberikan tafsir tadi, terjemahan yang tadi Bang John munculkan ada tafsirnya. Coba dilihat di Kementerian Agama Bang John. Tadi ayat berapa ya? Ayat 61 Bang John. Setelah ya, mereka sudah memberikan tafsir kalau yang terjemahan tadi. Ini kita lihat tafsir ya. Ini terjemahan dari mana? Kementerian Agama ya. Iya. Oke. Ini sudah menunjukkan tafsir ya. Kalau ayat yang dari terjemahan-terjemahan lain, misalnya di tafsir web, kemudian di ini apa namanya? Coba saya tunjukin yang tafsir web ya Bang Jun ya. Boleh saya share dulu Bang Jun? Ya silakan. Ya, gak ada suaranya tapi Pak Emen. Karena kalau pakai ini mute jadinya. Bang Jun, saya bacakan aja ya tadi ya. Soalnya ini ya, nggak ada ini. Kalau di surat sini atau terjemahan-terjemahan yang lain di di Quran Risalah, itu disebutkan seperti ini. Sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan, ia benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, oke ya. Jadi mereka terjemahkan itu memberikan tanda, ya. Memberikan tanda-tanda sebagai tanda hari kiamat tadi kan Bang Jon ya. Kalau di sini memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi yang tahu tentang hari kiamat siapa Bang Jon? Allah kan? Nah itu di mana tuh? Di surat Al-A'raf ayat 187 Bang Jon. Coba Bang Jon buka surat Al-A'raf ayat 187. Al-A'raf itu di surat ke-7 Bang Jon. Surat ke-7 ayat 187 Bang Jon. Oke ya. Di sini jelas ya dikatakan ya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Ya, tadi kan dikatakan bahwa Isa adalah yang memberikan. Kalau saya baca yang terjemahan yang di yang lain ya, tadi itu terjemahan yang sudah diberikan tafsir ya. Terjemahan yang lain memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi yang tahu hari kiamat itu tentunya adalah Isa. Tadi kan di ayat selanjutnya hanya Allah, hanya Tuhanlah yang tahu kapan hari kiamatnya. Ya. Nah, tadi kalau kita oke lah Bang Jun, kita ambil mereka punya, anggap mereka terjemahkan bahwa bukan Isa tahu, tetapi Isa akan turun ke dunia lagi sebagai tanda hari kiamat. Nah, tentunya pada saat
Isa turun untuk memberikan tanda pada hari kiamat, dia tahu nggak kapan mau hari kiamat? Kalau menurut Bang John. Paham nggak pertanyaannya? Ya pasti Mereka tahu harusnya. Harusnya tahu harus dong. tahu kan? Kalau Kan dia nggak cerita tahu, ada. tiba-tiba dia Iya. turun sendiri. Ya gua Iya kan? ngapain gitu kan? Iya. Iya kan? Lu ngapain lu? Aneh. Belum Iya. belum Ya gua belum ngapain nih hari ke kiamat sini ya? udah turun kan? Gitu. Iya. Nah, artinya kedatangan Isa itu, dia tahu kapan hari kiamat itu. Dia akan turun. Ya, atas perintah, kalau menurut mereka perintah Allah kan nanti. Artinya dia tahu kapan dia harus turun gitu. Ya, karena dia adalah yang tahu kapan hari kiamat itu. Nah, itu jelas-jelas di Quran sendiri. Jelas-jelas memberikan indikasi yang bukan lagi implisit. Kalau di Maryam tadi kan secara, bukan lagi eksplisit. Di kias Maryam tadi kan eksplisit, tersamar, teridentifikasi. Kalau yang ini benar-benar tersirat, ya, bahwa Isa lah adalah Allah SWT itu sendiri gitu. Nah, itu yang kita lagi menunggu nih. Nantinya, apakah Kainama nanti akan buat, Ustadz G ini akan buat tanggapan lagi atas video ini, ya kita tunggu aja nanti Bung Jun. Seperti itu. Oke, lanjut lagi lah untuk pembahasan. Silakan. Mungkin ada yang mau. Jadi teman-teman, aku mau menanggapi juga nih, karena gatal juga kalau ngeliat pengikut TKN nama ini kan, dari tembok ratapan, seolah-olah udah pernah ke sana. Palidara baru pulang loh dari sana. Jadi yang menjadi followernya Kainama, pasang kuping deh baik-baik. Kalian itu beriman, gak harus bodoh, enggak. Berpikir, kalau dia emang bilang bohong, ya bilang dong bohong. Pak Ustadz jangan bohong. Gitu. Jangan bohong diiyain, diaminin. Itu kan menandakan IQ itu udah gak jalan gitu. Beriman masa gak pakai hati nurani sih men? Kita beriman ya kita pakai hati. Gak asal bohong-bohong terus diaminin. Enggak. Kasian. Kayak gini. Banyak gitu ya dari omongannya dia itu bohong. Termasuk yang dibilang mu'alaf dari pendeta. Mana buktinya? Gak gitu. Enggak teman-teman. Ya buat saudaraku yang muslim nih, denger. Kami WAFM menantang Kainama membuktikan. Kalau nggak berani ke sini, nggak usah deh, buktiin aja perkataannya dia. Jangan bahas Alkitab mulu. Bahas dulu aja sejarah dirinya dulu. Kebenaran tentang dirinya. Itu. Kalau dirinya aja nggak bisa dibuktiin kebenarannya, apalagi ucapannya gitu loh teman-teman. Ya. Oke, silakan Bro Arya. Ya. Ya. Shalom semuanya ya. Baik para muslimin ya, dengar juga saya ya. Khusus kalian para muslimin yang dibodoh-bodohin, ditipu-tipu sama si tante Kainamus. Ya, saya nyebut dia tuh Kainamus ya. Tahu nggak para muslimin Namus itu siapa? Jadi begini, kami akan selalu bertanya tentang Al-Quran. Yang mana satu ayat saja dari Al-Quran, bahwa Al-Quran ini diturunin oleh Jibril. Apalagi diturunin oleh Allah. Yang mana satu ayat saja adalah perkataan langsung, baik dari Jibril, apalagi dari Allah. Nah, justru menariknya si Tante Kainamus mengangkat ayat yang luar biasa para muslimin yang terkasih. Ya. Ayat yang dia angkatnya itu justru menunjukkan betapa istimewanya Nabi Isa itu daripada kekasih Allah sendiri.
Kenapa? Karena di Al-Quran satu-satunya orang yang dijanjikan bakal dibangkitkan pada hari kiamat nanti adalah Isa. Nah, sekarang gimana nasib Nabi-mu, kekasih Allahmu itu? Kok malah janji kebangkitannya di hadis? Ya, dengan segala macam versi-versinya lagi, ya. Tidak satu versi, macam-macam versinya, ya. Dari berbagai ragam hadis, mulai dari yang sahih sampai yang doi. Jadi kalian renungkan ini, ya. Bagus sih ya. Dia mengangkat Pak Wareni tadi QS berapa itu ya? Yang Isa dibangkitkan pada hari ini. QS Maryam ayat yang ke-15 Maryam ya? ayat 33. Kalau 15 itu untuk Yahya. Ya. Doa dari doa berkat dari Allah SWT kepada Yahya AS. Nanti kain-kain itu ketawa kita bilang Allah SWT Yahya AS. Ya. Iya. Justru karena para muslimin harus mempertanyakan motifnya si Tante Kainanut itu. Apakah dia mencoba untuk mempermalukan Nabi kalian? Ya, silakan selamat berpikir. Ini aja dari saya. Tapi menarik juga, ternyata doa dari Allah SWT untuk Yahya AS tidak tercapai. Ya, kan disuruh sejahteralah pada saat aku mati. Ya, ketika aku meninggal katanya. Buktinya Yahya AS waktu meninggal tidak sejahtera. Ya, pada saat meninggal dia dirajam dengan kaki ditaruh di atas, kepala di bawah, kan gitu. Kemudian Isa itu justru sejahtera pada saat dia mati. Tetapi orang Muslim tidak percaya kalau Isa sendiri sudah mati. Mereka mengatakan dia diangkat kan, dia belum mati katanya. Nah, terus doa tadi pada saat aku mati itu, sejahtera pada saat aku mati kapan? Ya, ada Muslim lain mengatakan Isa sudah pernah mati. Ada katanya nanti pada saat kedatangan kedua, ya, membunuh babi-babi, disitulah nanti Isa akan dimatikan, baru bangkit lagi. Seperti itu. Seperti itu Pak. Siapa tadi? Pak Riam. Pak. Iya Pak. Cerita itu para warane ya. Tapi cerita itu nggak ada yang nulis yang mengenai dimati udah lah turun dibangkitin lah bunuh babi habis itu dimatiin lagi nggak ada dimatiin lagi baru bangkit lagi nanti katanya. Iya, itu nggak ada yang nulis, pada tukang tipu semua ceritanya. Gitu. Ya, cuman saya juga jadi berdoa nih sama Allah. Ya Allah SWT, lu kalau turunin Nabi, itu yang berguna dikit. Kayak Isa bisa menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, bangkitin orang mati. Gitu. Jangan yang nggak berguna. Kalau dibilang Isa tandanya hari kiamat, ya bener. Benernya di mana? Turunnya Isa sebagai tanda kiamat, iya. Kita lihat aja satu Mekah ada yang kawinin bocil nggak? Nggak ada. Buat Aisyah itu kiamat. Gitu. Itu ya, Slim. Jadi selamat berpikir kalau misalnya orang Arab lu bilang Nabi tapi kawin anak kecil, ya lu ajarin bapak lu kawinin Nabi. Gitu, Slim. Nah, lihat itu anaknya memuliakan nggak? Gitu loh. Kan berbalik lagi. Lu belajar Islam bertahun-tahun. Sampai dari kecil sampai tua. Pertanyaan gue cuma satu. Kapan Aisyah diajarin Islam sama Muhammad? Itu doang. Sama kan, Slim? Gitu. Ini kan mengenai pengajaran. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Ya cuma ditanya kapan Isa diajarin soal agama Islam. Gitu. Nah, kalau misalnya Aisyah itu udah ngerti ajaran Islam, jadi dia mengawini anak kecil, Aisyah tahu nggak dia ajaran Islam? Jadi harusnya di Indonesia untuk orang Islam sendiri ada nggak undang-undang perlindungan anak? Atau anak mesti kawin di atas 21? Sekarang ya kalau nggak salah 20 atau 19. Ada nggak?
Ada. Jadi jangan ikutin produk kafir, Slim. Gitu. Ya itu aja sih. Selamat berpikir Indonesia. Iya. Ada lagi teman-teman yang ingin menanggapi? Silakan. Satu Ya, lagi lanjut, yang Pak M. Pak Panda bilang, ya, kalau kirim Nabi katanya yang berguna sedikit. Kasihan juga ya Nabi Yahya itu ya. Peranannya dia nggak disebutkan di dalam kitab suci mereka. Bahkan di hadis-hadis nggak ada. Apa sebenarnya Yahya? Cuman cerita tentang Yahya itu selesai di surat Maryam ini. Nggak ada dibilang Yahya menjadi. Kalau di Kristen kan jelas. Ya, Yahya di Alkitab dulu kan menyebut Yahya, Yohanes Pembaptis itu ya menyiapkan jalan dari kedatangan Juru Selamat. Jalan-jalan yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlubang-lubang akan ditambal, akan diratakan semua. Ya, itu jelas bagaimana peranan dari Yahya di sini. Tetapi Yahya di sana cuma disebutkan sejak dilahirkan, pada hari engkau mati, dan pada hari engkau dibangkitkan. Sudah tok gitu. Ya, yang Pak Pada bilang, yang berguna dikit nggak ada cerita gunanya apa. Ya, selain katanya Yahya adalah satu-satunya nabi yang hafal kitab suci katanya. Seperti itu. Juga begini yang lucunya. Si Isa nggak pernah ngomong jalan yang lurus lah. Ibaratnya gitulah. Ini kan si Allah, cerita si Allah. Ikutlah Isa sebagai jalan yang lurus. Nah, kalau udah menyembah Allah sebagai jalan yang lurus, si Muhammad menyembah siapa? Kok ngemis jalan yang lurus? Pertanyaannya ke sana. Kita aduin. Gitu. Katanya udah Muslim menyembah Allah jalan yang lurus. Terusnya Islam tiap sehari 5 kali minta jalan yang lurus. Jadi yang kayak gimana yang lurus? Ini perbandingannya. Gampangnya kan gitu. Dan si Allah yang memproklamirkan Isa sebagai jalan yang lurus. Yang ngomong siapa? Allah. Apa itu ngomongan Isa? Bukan. Yang ngomong Allah. Kalau lu nggak mau bilang Allah, yang ngomong atau cerita dari orang lain, si Mesir yang ngetik. Itu. Yang katanya ada Qurannya 1924 tapi nggak ada barangnya. Gitu. Jadi perbandingan jalan yang lurusnya Isa sama jalan lurusnya si Muhammad Islam ini apa? Perbandingannya kan gitu. Gampang kan? Jalan yang lurusnya. Lagian juga zamannya Isa. Katanya Ka'bah udah ada di abad Ibrahim lah. Zamannya Ibrahim udah ada. Nah, waktu Isa ngelihat apa Ka'bah waktu dimasukin sama kuil sama Baal. Isa nggak nyerang tuh. Nggak menyerang. Nah, si Muhammad lihat kuil dimasukin sama Baal kok nyerang. Nah itulah, jadi di sini udah ada jelas dua perbedaan. Ini perampokan lah ya, kalau kita boleh bilang. Mau alasan apapun, dari zamannya Adam sampai Isa, nggak ada yang ngerampok rumah ibadah orang lain. Gitu, Slim. Jadi jangan kepo sama gereja yang mau didiriin di tanah kafir Borobudur Prambanan, tanah Sriwijaya. Gitu, Slim. Karena kafir membangun gereja di tanah kafir. Itu Slim. Itu aja. Ya, teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ini ada roller runner nih Muslim. Saya yang bingung tuh gini. Tadi saya baca ayat itu kan, 61 ya. Tentang Isa, katanya bisa yang membangkitkan orang mati. Pertanyaan saya itu gini loh. Siapa sih orang mati yang dibangkitkan lagi oleh Isa? Siapa? Terus orang lumpuh itu siapa? Namanya siapa? Masa Allah cuman ngomong, Isa membangkitkan orang mati. Woi, ini ngomong siapa nih? Gemblung.
Lung ya? Kenapa? Siapa tadi barusan ngomong? Gemblong. Lung, lu bilang tadi siapa orang lain yang bisa membangkitkan orang mati, gitu kan? Yuk. Siapa yang bisa menyembuhkan lagi? Bukan. Pertanyaanku. Apa maksud Kan lu? di situ kan disebut Isa membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Pertanyaannya, orang mati yang dibangkitkan Isa ini itu siapa? Yang dihidupkan kembali itu siapa namanya? Lu baca dong kitab lu, siapa yang dibangkitin terus mati lagi. Isa nama dari siapa? Ya enggak tahu. Isa namanya dari siapa? Lu kalau baca kitab gua, lu gak boleh gitu lah, merayain hari ini kenaikan Isa Al-Masih. Nggak ada kenaikan Yesus Al-Masih. Lu Isa itu tadi di Isa itu, coba lah katanya menghidupkan orang mati. Pertanyaan saya, orang mati itu siapa namanya? Ya teman-teman. udah orang itu satu ya. Dari pagi itu lagi datang bulan dia. Ya, dari pagi datang bulan gara-gara gua. Jin kebakaran itu, jin kebakaran. Kebakaran Iya, Muslim itu. Iya itu Muslim memang dia. Udah lama itu. Udah lama emang. Kan katanya bukan kan ini kan teman-teman Muslim kan selalu mengatakan harus pakai logika. Ya, jangan katanya. Nah, ini kan katanya Isa menghidupkan orang mati. Saya yang pakai logika itu tanya, siapa yang mati dihidupkan lagi sama Isa itu siapa? Itu loh. Masa kita harus percaya doang bisa menghidupkan orang mati, cuman gitu aja narasinya. Kan harusnya jelas siapa yang dihidupkan lagi. Kalau di Alkitab jelas siapa-siapa yang dihidupkan kembali, siapa orang lumpuh, orang sakit, orang buta itu siapa saja, itu jelas namanya, jelas asalnya dari mana, jelas. Nah itu yang saya bilang Pak, mengenai kalau diturunin Nabi itu yang berguna. Orang lumpuh nggak ditanya dulu agamanya apa, kayak setan. Iya, kayak setan. Setan kirimin dukun, ada ilmunya juga. Giliran gua boleh ya? Ya habis ini bentar. Iya, setan ngirimin murid, anak setan lah dibilang. Anak setan lu. Dia ada gunanya juga buat orang yang mau nyantet orang, atau orang patah tulang, atau orang mau ngirimin penyakit ke binatang. Ada gunanya. Gitu. Ini gunanya apaan? Gue bingung dia dikirimin Nabi. Gitu. Gunanya ngapain disuruh baca kagak bisa baca. Gitu. Jadi ya Allah kirimin Nabi yang lebih berguna lah gitu loh. Bukan yang disuruh hafalin ayat yang kagak ngerti artinya. Bukan kayak gitu Allah. Karena lu ngomong sama orang Indonesia butuh pengertian apa yang diomong. Itu aja. Ya. Tadi siapa yang mau lanjut ngomong? Silakan. Ya, gue. Oke. Jun. Buka surah 1, Jun. Surah 1 ayat 1 terus sampai 7. Kita buka sampai di layar. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Ya, nih. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Bukan mereka yang dimurkai dan bukan mereka yang sesat. Oke. Pada ayat 4-nya kita jelas ya. Pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan ya. Oke. Fokusnya ada di situ ya. Siapa pemilik hari pembalasan? Ya jelas cuma Allah ya. Saya membantu Pak Warnai sedikit tadi ya. Ini ya. Oke. Buka surah Al-Baqarah ayat 210. Surah 2 ayat 210.
Ya, oke. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Baca baik-baik ya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Ya, tulisannya seperti itu, saya baca seperti itu. Itu kita bisa temui juga di surah 89 ya, ayat 21 sampai 23. Gua hafal, Jun. Lu tenang, Jun. Hafal gua. Surah 89 ayat 21 sampai 23 kita baca hal sama. Buka dulu. 89 ayat 21 ya? Loh, kok nggak ada? 21. Oke. Nih. Sekali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkanlah neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi bagi kesadarannya itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan untuk hidup ini. Maka hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Gat. Ini mau dijelaskan apa? Tadi Al-Baqarah berapa, bro? Nanti dulu, tenang ya. Baqarah 21, 210. Ya, tadi kan surah Al-Baqarah 210. Terus surah 89 ayat 21 sampai 23. Ya. Fokusnya adalah kunci pertama di surah Al-Fatihah tadi kan Allah itu datang sebagai hakim ya. Dia pemilik hari kiamat, penguasa hari kiamat. Surah Al-Baqarah si Allah datang dalam naungan awan bersama para malaikat. Kita temui di surah 89 juga ya. Sekarang kita buka surah At-Taubah, Jun. At-Taubah ayat 29, Jun. Kita sudah dapat 2 poin ya. Yang poin pertama adalah Allah itu penguasa hari kiamat. Yang poin kedua adalah Allah itu datang bersama para malaikat ya. Tadi kita lihat juga dalam naungan awan-awan. Nah, sekarang kita lihat. Surah At-Taubah surah 9 ayat 29. 29. Ya. Belum keluar gambar ya. Udah terangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk ya. Berarti ini apa sampai hari kiamat itu berlaku gitu loh. Benar kan? Benar enggak? Iya. Kita buka lagi surah 23 ayat 86 tuh. Surah 23 ayat 86. Katakanlah, siapa Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung. Arsy itu kan tahta ya, tahtanya dia, tahtanya Allah ya. Ya semua muslim pasti tahu. Arsy itu adalah tahtanya Allah. Nggak ada lagi yang lain ya. Jadi hanya Allah lah pemilik arsy itu. Kita sekarang buka Alkitab deh. Matius 16 ayat 27 dan 28. Kita Matius 16. Nah, 27 dan 28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya
diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Jadi di sini kita bisa bilang begini. Allah Subhanahu wa taala datang bersama malaikat dalam naungan awan. Yesus sebagai anak manusia datang juga bersama dengan malaikat. Ya. Itu kita berbicara soal hari kiamat. Oke. Nah, ayat 28. Yesus datang sebagai raja dengan arsy, dengan tahtanya, dengan kerajaannya. Ya. Al-Quran suka tidak suka mengkonfirmasi apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Yesus mengatakan, akulah anak manusia. Akulah anak yang datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ya. Saya bantu Pak warnai aja sedikit Pak. Terima kasih, itu aja Jun. Selamat berpikir Indonesia ya. Iya. Enggak, kalau dari Qur'annya dia menyatakan Isa itu adalah Allah. Karena yang datang kan Isa. Hakim yang adil. Itu kalau menurut 210. Memang. Menurut... Tapi sebenarnya bisa aja gue pakai 2 ayat doang sebenarnya. Gue bisa pakai 2 ayat doang untuk membuktikan yang mereka anggap Yesus, Isa itu yang mereka anggap Yesus itu. Ya. Bisa kita buktikan sebagai Allah SWT. Cukup 2 ayat sebenarnya. Jadi gak usah panjang-panjang. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa mereka mengakui kisah yang di Alkitab juga, seperti yang tadi Bapak tadi bilang kan, buka Alkitab kalian, berarti memang terindikasi jelas ya Pak Ugat ya, bahwa sangat jelas sekali. Allah Iya. Nah, makanya sayangnya Muslim ini kan jarang yang mau baca Qurannya itu seperti kita baca Alkitab. Kita kan baca Alkitab itu kita renungi sendiri ya Pak Ugat ya. Nah, kita punya teduh, kita buka, kita renungi, kita pelajari. Orang-orang awam maksud saya, bukan orang-orang yang memang tugas sebagai pendakwa atau ustadz dan sebagainya kan. Nah, orang-orang awam Muslim ini jarang gitu. Kalau sampai mereka berani melakukan seperti yang kita lakukan, mereka akan paham sendiri kita mereka bahwa memang Allah suci itu adalah Isa AS itu sendiri gitu. Nah, banyak misalnya gitu. Ya, seperti yang tadi Pak, kan tadi kan juga tahu soal hari kiamat ya. Kita tadi berbicara Al-Quran ya. Itu soal hari kiamat. Ini aku mau tambah. Aku mau tambahin. Nih, Al-Hadid ya, ketiga. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ini Allah bilang nih, dialah yang awal. Siapa dia itu? Ini nih, teman-teman, ini. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tuh, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Dia itu siapa? Yesus. Itulah Alfa dan Omega. Kalau mereka mau ambil kitab Alkitab untuk dicocok-cocokkan dengan nabinya dia walaupun gak cocok, harusnya yang ini juga mereka digituin gitu. Malah jauh lebih banyak yang cocok gitu. Dia awal yang akhir, dia adalah maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha pengampun, kan gitu. Ya, semua yang ada di dalam 99 nama Allah itu adalah di dalam Yesus sendiri, di dalam Isa itu sendiri gitu. Ya, misalnya gini. Tadi kita bicara soal hari kiamat ya. Kalau kita baca di surah 43 ayat 61 ya. Isa itu menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Ya. Itulah. Ya, dia datang sebagai Allah dengan malaikat ya untuk menghakimi sesuai dengan Alkitab juga. Nah, itu di surah kali di surah 43 ayat 61. Kalau nggak suka buang. Kan begitu, beres toh. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 49 ya. Isa bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit kusta. Dan yang aneh, dia bisa menciptakan burung dari tanah. Sama seperti Allah SWT menciptakan Adam dari tanah, membentuk Adam dari tanah.
memberikan nafas kehidupan kepada Adam, dan Adam hidup. Isa pun begitu. Dia menciptakan burung dari tanah, dibentuk sama Isa, ditiupkan sama Isa, dan burung itu hidup. Gitu ya. Tapi yang paling nyesek dan paling telak itu adalah surah 7 ayat 54. Ya. Kenapa? Karena segala penciptaan itu adalah urusan Allah. Hanya Allah yang punya kemampuan menciptakan. Surah Al-Araf ayat 54. Ya. Dibuka Pak Bro Jun. Ya. Kok ini? Kata pakai menak. Surah 7 ayat 54. Ya udah nih. Sungguh Tuhanmu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy, lagi-lagi arsy, tahta kemuliaan Allah, tahta kemuliaan anak manusia. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, baca baik-baik, ini kuncinya. Segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi di surah Ali Imran ayat 49, bisa menciptakan burung. Dia membentuk burung dari tanah liat, ditiupkan nafas ke burung, dan burung itu pun hidup. Ya. Al-Imran berapa? 49. 49. Biar kita buka ke teman-teman. Maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Sebenarnya nggak perlu izin ya. Penciptaan ini. Nggak masalah soal izin nggak izin, bro. Ya. Itu biasanya mereka muter di situ. Tapi kan atas izin Allah. Sama logika begini. Juni adalah tukang bangunan. Dia kalau mau bangun rumah, dia harus minta izin sama Pemda. Benar nggak? Pertanyaannya Juni bisa nggak bangun? Bisa dong. Masalahnya butuh izin. Nah, tinggal masalah izin aja. Sama seperti itu. Jadi kemampuan dia punya nggak? Jelas punya. Juni punya kemampuan bangun? Punya. Gitu. Ya, jadi nggak ada masalah soal izin nggak izin. Nah, mereka berputar-putar di situ seperti biasa. Manusia komedi putar. Komedi. Ya. Ya, ada lagi kan? Silakan. Udah itu dulu deh. Terus kebanyakan mereka mabok. Iya. Gimana Pak Warane? Iya, sebenarnya tadi saya sampaikan, Bu Yun, kalau mereka umat Muslim rajin untuk membaca kitab suci, ya kemudian mereka merenungkan ya dengan membaca-baca pedoman-pedoman dari tentunya dari ulama-ulama dia, ya petunjuk-petunjuk dari ulama dia, tentunya ulama yang benar-benar ya, bukan ulama yang abal-abal gitu. Ya sama seperti kita melakukan pemahaman, membaca kitab suci, kemudian kita berdoa, minta tuntunan Roh Kudus untuk mendapatkan pemahaman dari kitab suci itu. Mereka akan memahami sendiri kebenaran-kebenaran dalam kitab suci dia. Seperti dia akan menemukan seperti yang kita temukan, bahwa Allah SWT itu adalah Isa AS, ya, sama seperti kita, ya, seperti itu ya. Jadi itu yang saya ingin sampaikan di sini pada malam hari ini, dan semoga ini menjawab dari Kainama ya. Mudah-mudahan si Kainama juga bisa menonton dan kita lihat respon dia seperti apa. Apalagi tadi sudah ditambah dengan banyak ayat-ayat yang dari Alkitab, ya kaitannya dengan Al-Quran oleh teman kita ya, Pak Ugat ya. Semoga ini bisa mencerahkan, Bung Jun. Itu aja ya, Bung Jun. Dari saya sebagai penutup, silakan Bung Jun untuk menutup acara ini. Iya, terima kasih teman-teman udah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di minggu depan, di hari yang sama, di jam yang sama, dengan topik yang berbeda ya teman-teman.
kiranya nih yang udah kita paparin jadi ilmu, jadi pengetahuan ya, jadi berkat juga buat semua orang. Saya Bro Juni mengucapkan undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا فقال لهم يسوع أقول الحق لكم عندما يجلس ابن الإنسان على عرشه المجيد في العصر الجديد ستجلسون أنتم الذين تبعتموني على 12 عرشا لتحكموا على قبائل بني إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو آباء أو أمة أو أبناء أو حقولا من أجلي فإنه سينال 100 ضعف وسيرث الحياة الآتية مع الله إلى الأبد. فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس فإنه سينال 100 ضعف وسيرث الحياة الآتية مع الله إلى الأبد. فكثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون آخر الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس وكثيرون هم آخر الناس الذين سيصيرون أول الناس.
كثيرون هم أول الناس الذين سيصيرون